Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam, nomor NIM 24020032, dari kelas 2B Teknik Mesin, ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Dasar Pengelasan Logam. Kita lanjut. Konsep pengelasan. Pengelasan adalah proses penyambungan logam atau non-logam yang dilakukan dengan memanaskan material yang disambung hingga temperatur las yang dilakukan secara logam pengisi yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan tekanan atau biasa disebut dengan pressure, serta dengan atau tanpa menggunakan logam pengisi atau filter. Tujuan utama dari pengelasan ini adalah untuk menghasilkan sambungan kuat dan tahan lama antara bahan logam tersebut. Proses pengelasan digunakan secara luas di berbagai industri termasuk konstruksi, manufaktur, otomotif, penerbangan, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke tata cara pengelasan. Tata cara pengelasan. Proses pengelasan dimulai dengan mempersiapkan permukaan bahan logam yang akan disambung. Permukaan tersebut harus dibersihkan dengan baik untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan oksida. Setelah permukaan bersih, bahan logam ditempatkan dalam posisi yang tepat untuk disambung dan bahan pengelas diletakkan di antara celah di antara kedua bahan logam tersebut. Oke, kita lanjut next. Pengelasan diklasifikasi terdapat 3 jenis, yaitu nomor 1 pengelasan cair, yang nomor 2 pengelasan tekan, dan yang ketiga pematrian. Oke, kita lanjut ke pengelasan cair yang pertama. Apa sih itu pengelasan cair? Pengelasan cair merupakan pengelasan yang mudah ditemukan karena teknik pengelasan cair dapat digunakan untuk industri yang memiliki skala kecil atau menengah ke bawah. Karena dengan teknik pengelasan ini lebih efisien dan efektif, serta dengan peralatan yang mudah untuk dioperasikan. Pada pengelasan cair dapat dibedakan dari sumber panas yang didapat, yaitu ada nomor 1 atau A, las gas atau welding gas. Yang kedua, las busur atau arc welding. Dan yang ketiga, las sinar energi tinggi atau high energy beam welding. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang las gas atau kita bisa sebut dengan bahasa Inggrisnya welding gas. Oke, dari las gas ini, oksiasetilen merupakan proses penyambungan logam dengan logam lainnya dengan menggunakan gas asetilen yang digunakan untuk bahan bakar. Prosesnya dengan membakar bahan bakar yang telah dibakar dengan gas oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu sekitar 3500 oc yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi itu. Dan las gas biasa disebut sesuai dengan bahan bakar yang digunakan, misalnya las karbit. Las karbit itu kenapa dinamakan las karbit? Karena menggunakan bahan bakar gas karbit. Las LPG. Nah, kenapa disebut las LPG itu? Karena las LPG menggunakan energi LPG yang dipakai dan seterusnya. Oke. Kita lanjut ke las busur. Las busur atau bisa disebut arc welding. Apa sih pengelasan busur itu? Pengelasan busur didefinisikan sebagai suatu kelompok proses pengelasan di mana pelelehan bahan karena pemanasan listrik menggunakan busur listrik atau busur dengan atau tanpa pemberian tekanan dan dengan atau tanpa logam pengisi. Metode pengelasan busur menggunakan elektro, logam,
meliputi cara menghasilkan busur antara logam pengisi dan logam yang dilas. Dan logam yang ditambahkan pada logam induk atau elektroda logam. Oke, kita lanjut ke yang pembahasan las sinar energi tinggi atau bisa disebut juga high energy beam welding. Dalam proses las sinar terdapat dua macam, yaitu dengan sinar laser dan sinar elektron. Apa sih itu sinar laser? Lah, las sinar laser ini bersifat mengumpulkan energi dalam satu titik. Umumnya digunakan untuk mengelas komponen yang mengandung peralatan-peralatan sensitif terhadap panas. Las sinar laser ini dapat melelehkan logam sampai sedalam 15 mm. Lumayan ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Kan ada dua macam, sinar laser dan sinar elektron. Oke, kita pembahasan yang sinar elektron. Sedangkan sinar las elektron bisa digunakan untuk memanaskan logam hingga titik leburnya. Berarti lebih panas ya teman-teman. Bahan yang akan dilas dihujani elektron bermuatan negatif dari batang logam untuk menyambung yang akan menuju ke muatan positif dari bahan yang akan dikerjakan. Sinar elektron ini yang terdiri atas sejumlah elektron setelah bertuburkan dengan logam akan memproduksi panas. Itu yang dinamakan las elektron. Sinar elektron. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Tadi kan ada yang nomor 2 pengelasan tekan. Oke, penjelasan dari pengelasan tekan. Pengelasan tekan adalah sebuah proses pengelasan yang dilakukan dengan cara material dipanaskan, kemudian ditekan hingga kedua material itu tersambung menjadi satu. Nah, pengelasan tekan contohnya ada dua, las ledakan dan las gesek. Oke, kita lanjut ke las yang ledakan. Apa sih itu las ledakan? Apa diledakan apa gimana? Oke, penjelasannya di sini. Las ledakan atau sering disebut dengan las pembalutan atau bahasa kerennya atau Inggrisnya ya bisa disebut cladding welding yang merupakan proses las di mana dua permukaan dijadikan satu di bawah pengaruh tumpukan atau impact force. Terus disertai tekanan yang tinggi yang berasal dari ledakan atau bisa disebutkan detonator yang ditempatkan dekat dengan logam induk. Itu yang dinamakan les ledakan. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Kan tadi las ledakan sama las gesek ya. Sekarang kita ke las gesek. Teknologi las gesek atau bisa kita sebut juga friction welding yang artinya merupakan salah satu metode proses pengelasan jenis solid state welding. Panas yang terjadi ditimbulkan oleh dua logam yang bergesekan dengan mengombinasikan panas dan tekanan tempa, maka dua logam itu akan tersambung. Berarti mengombinasikan panas dan tekanan tempa, maka dua itu maka akan bersambung. Oke, jelas ya teman-teman ya. Cukup sekian penjelasan atau presentasi makalah saya pada tugas kali ini. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.